Gus Abror ya, yang master. Itu jumlah santrinya berapa Gus? 11. 11. Jadi Gus Abror melanjutkan 11 itu ya. Dan sekarang 11 ini ya sekarang 1.200-an lebih. Dan karena tadi disebutkan bahwa yang mondok di sini adalah anak-anak yang kurang beruntung secara ekonomi dan secara kehidupannya, artinya di sini gratis Gus ya. Mohon doanya selalu kami ikhtiarkan, makannya, minumnya, pendidikannya, listrik, airnya. Kami punya keyakinan insya Allah selalu dimampukan oleh Allah. Dimampukan semua, Masya Allah. Itu keren banget ya. Jadi saya jujur ketika awal berkenalan dengan Ponpes Nurul Huda pertama di sini, yang dapat pelajaran berharga buat saya adalah tentang tauhid Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Nah teman-teman semua, saat ini saya ada di Warung Nyamplungan yang ada di Kompleks Pondok Pesantren Nurul Huda di Langgong Sari, Kecamatan Cilongok. Nah, luar biasanya Pondok Pesantren Nurul Huda ini memiliki badan-badan usaha ya yang produktif yang nantinya untuk menghidupi pondok. Kenapa? Apa perlunya? Apa manfaatnya? Kok ada usaha-usaha seperti ini? Nanti kita langsung ngobrol dengan sang pengelolanya ya. Dan sekedar info teman-teman bahwa Pondok Pesantren Nurul Huda saat ini menampung santri lebih dari 1000-an anak, di mana para santrinya adalah anak-anak yang memang perlu ditampung karena latar belakang keluarganya secara ekonomi yang tergolong tidak mampu, jadi ditampung di sini dan diberi pendidikan agama. Nah, ini yang keren. Kenapa ini perlu kita bahas? Karena Nurul Huda saat ini punya beberapa usaha yang sudah berjalan dan salah satunya Warung Nyamplungan yang dimana kita berada di sini. Warung ini keren banget karena setiap hari tidak ada sepinya. Nah, kita langsung saja ngobrol bersama sang pengelola, Gus Ajir Ubaidillah. Apa kabar Gus? Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu ya. Mas sering sehat ya. Alhamdulillah. Saya lihat pancaran wajah ini makin semangat, makin optimis. Makin gemuk juga. Makin gemuk. Alhamdulillah. Ya. Gus, ngobrol sedikit siap. Gus. Oke. Ini buat teman-teman pemirsa Erik Show, mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita ngobrol dari pondok dulu nih. Pondok ini mulai dari tahun berapa sih adanya pondok NH ini, Nurul Huda ini? Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya kalau pondok ini sudah dimulai oleh ayah kami, almarhum Kiai Ahmad Samsul Ma'arif. Beliau merintis, datang ke sini, nikah dengan ibu, mulai tinggal di sini sekitar tahun 78 kurang lebih. Nah, setelah kemudian berkarir gitu ya, berjuang di sini, ternyata dakwah beliau cukup diterima oleh masyarakat sehingga musola yang awalnya cukup untuk orang berjamaah, untuk orang ngaji begitu, musola itu mulai kurang tepat, mulai gak cukup. Maka tahun 79-an mulai diadakan pembangunan masjid, namanya Masjid Nurul Huda. Masjid Nurul Huda yang sekarang sekarang tidak Masjid Nurul Huda. Nah, berawal dari embrio masjid ini kemudian mulai banyak orang yang betah di masjid. Kan nggak enak juga malam-malam tidur di masjid gitu. Nah, orang ini mohon maaf, orang ini yang entah dari mana begitu Gus? Ada yang warga lokal, ada yang dari luar. Oke. Nah, sampai kemudian bapak ini berencana membangun semacam aula lah atau apa gitu. Nah, belum juga jadi aulanya, ternyata banyak yang datang untuk mondok ke sini. Jadi awal pondok itu sebetulnya nggak terencana ya. Rencananya hanya sekedar ya majelis taklim kah atau aula gitu. Maka tahun 80 beliau mendirikan Pondok Pesantren Nurul Huda sekitar bulan Agustus betul kurang lebih. Nah, tahun 95 beliau sowan menghadap Allah. Beliau wafat 95. Ya. Beliau meninggalkan 7 anak dan saya yang paling kecil waktu itu. Saya masih 4 tahun setengah. Nah, Pondok Nurul Huda ini kemudian mencoba kami teruskan, putra-putranya ayah ya, karena ini bagaimanapun warisannya ayah yang harus kita teruskan gitu. Kami mencoba untuk melanjutkan, dan karena memang konsennya ayah itu lebih ke membersamai mereka yang kurang beruntung.
kemudian apa namanya sisi-sisi kemanusiaan, kepedulian terhadap mereka yang nggak mampu seperti itu yang selalu ditonjolkan oleh ayah. Nah, maka kakak saya, guru saya juga yang namanya Gus Abror, kemudian berinisiatif untuk melanjutkan perjuangan bapak, bahkan melebarkan sayap gitu. Yang awalnya hanya pondok pesantren dan santunan yatim seperti itu tiap bulan, karena ternyata banyak di antara ibu-ibunya yatim ini yang meminta kami untuk membuat sekolah. Nah, sekira tahun 2010 kami memberanikan diri untuk membuat sekolah. 2010. Sekolah yang pertama dibangun adalah SMP. Alam. Kenapa Alam? Itu sebenarnya hanya pembenaran saja, kamuflase gitu ya. Karena saat itu kami belum punya bangunan. Jadi memang di alam terbuka gitu. Itu sebagai pembenaran saja. Alhamdulillah kami mulai sedikit demi sedikit. Ya konsennya tadi karena memang kebanyakan mereka yang kami bersamai adalah mereka yang kurang beruntung, dan pesannya bapak juga almarhum untuk tidak membebani santri begitu. Maka semangat itu dilanjutkan oleh Gus Abror dan kakak-kakak saya. Waktu itu saya masih di pondok. Nah, entah kenapa kami tidak bikin pamflet, kami nggak bikin papan nama, bahkan dari mulut ke mulut santrinya terus bertambah. Yang asalnya 11, kemudian 80, kemudian 200, kemudian 800, sekarang di angka 1200. Mohon doanya, moga-moga diberi kemampuan untuk melanjutkan perjuangan ayah ini. Pada saat estafet ya, dari ayah Gus Hajir, kemudian estafet Gus Abror ya, yang Mas, itu jumlah santrinya berapa Gus? 11. Jadi Gus Abror melanjutkan 11 itu ya. Dan sekarang 11 ini ya sekarang 1200-an. Dan karena tadi disebutkan bahwa yang mondok di sini adalah anak-anak yang kurang beruntung secara ekonomi dan secara kehidupannya, artinya di sini gratis Gus ya. Mohon doanya selalu kami ikhtiarkan, makannya, minumnya, pendidikannya, listrik, airnya. Kami punya keyakinan insya Allah selalu dimampukan oleh Allah. Dimampukan semua, Masya Allah. Itu keren banget ya. Jadi saya jujur ketika awal berkenalan dengan Ponpes Nurul Huda pertama di sini, yang dapat pelajaran berharga buat saya adalah tentang tauhid Gus. Ya, hanya bergantung sama Allah, luar biasa ini tauhid yang di depan mata. Kenapa akhirnya saya juga ikut banyak belajar di sini. Nah, kemudian kita nyambung nih Gus. Ya. Dari 1.200-an santri yang dibiayai penuh oleh pondok dalam operasional tentu membutuhkan biaya. Kan tidak mungkin Gus ya, tahu-tahu bisa jalan begitu saja. Nah, apa saja nih, mohon maaf, yang dilakukan dari pihak pondok? Kan perlu biaya yang tidak sedikit tentunya, ya untuk menghidupi pondok dan membiayai kehidupan para santri di sini. Ini kalau boleh jujur, perjuangan yang luar biasa dari ayah kami, kemudian bagaimana Gus Abror bisa melanjutkannya dengan begitu hebat. Beliau saya akui orang yang sangat luar biasa. Nah, sama seperti Mas Erik barangkali tentang konsep ketauhidan, keyakinan kepada Allah, guru kita Gus Abror itu sosok yang luar biasa. Nah, tetapi kemudian tahun 2017 akhir masuk 2018, saya mulai berpikir, bertemu dengan banyak orang yang akhirnya kemudian ada informasi ayah kami almarhum itu dipanggil oleh Allah ibarat bunga lagi mekar-mekarnya. Nah, saya agak khawatir gitu. Jangan-jangan di antara kami, saya, Gus Abror, kakak-kakak kami kemudian menghadap. Nah, hari ini kemudian bisa solid karena kami masih utuh. Anak-anaknya ayah masih kompak gitu. Nah, betul. Suatu saat nanti Gus Abror pasti tidak ada, saya pasti tidak ada, Gus Imam juga pasti tidak ada gitu. Cepat atau lambat ya Gus ya. Maka konsep tawakal ini, konsep manajemen langit gitu ya, juga harus seimbang dengan manajemen profesional. Ikhtiar yang maksimal juga gitu. Maka 2018 akhir bulan Desember, atas masukan banyak orang, saya juga belajar dengan banyak orang,
Nurul Huda yang awalnya hanya pesantren, levelnya naik sekarang jadi entitas brand. Wih, ini keren ini ya. Yang awalnya pesantren Nurul Huda, kemudian kami jadikan NH. Nurul Huda. Brandnya NH. Ya. Nah, ada beberapa kegiatan sih, ada NH Academy yang berkaitan dengan pendidikan, ada NH Farm yang berkaitan dengan lingkungan, ada NH Media yang berkaitan dengan media. Nah, yang berhubungan dengan profit oriented atau bisnis gitu, kita namakan NH Corp. NH Corp. Kita punya kopi, kita punya madu, kita Kopi punya ya? clothing. Ya, kami kerjasama dengan beberapa petani, kerjasama dengan beberapa roastery lokal. Iya, dikemas. Nah, dikemas, kita maklun, kita jual ke masyarakat gitu. Dengan brand NH. Brand NH, semuanya NH kopi, NH madu, Toya NH. Nah, menginjak ulang tahun yang pertama, 1 tahun NH Corp ini, rupa-rupanya masyarakat mulai percaya dengan apa yang kami lakukan, sehingga yang punya tanah ini nih yang kita tempati sekarang menawarkan tanah beliau untuk Gus, kalau kerso monggo digunakan, silahkan dimanfaatkan, nanti kita bagi hasil tah atau sewa gitu. Maka jadilah tempat ini. Jadilah warung nyamplungan. Warung nyamplungan gitu. Warung nyamplungan ini berdiri berarti di 2020 ya Gus? 2020 bulan April. Bulan April 2020. Bulan puasanya persisnya. Belum 1 tahun, tapi kalau boleh jujur ini warung yang namanya siapa orang yang Purwokerto yang nggak tahu lah warung nyamplungan. Mohon doanya, mohon doanya. Dan ini kerennya bukan di jalan raya ya Gus ya. Mungkin dari jalan raya masuk ada sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo. Tapi pengunjungnya tiap saat ramai, apalagi jam-jam makan siang, jam makan malam ya. Ini bukan jam makan siang aja udah ramai ini Gus, Masya Allah ya. Dari mana inspirasi Gus Hajir ketika mulai membangun satu-satu usaha ini? Ya kan tidak hanya warung nyamplungan, kan ada yang lain juga. Sebetulnya itu yang menjadi tantangan awal. Iya. Istilah dalam brand ada namanya brainstorming gitu. Kami melakukan brainstorming ini hampir 5 bulan. Karena agak bingung juga ini di desa gitu, kebun, akses dari jalan raya juga agak jauh. Iya, betul. Maka kami agak bersabar di awal, nyari apa ya kira-kira gitu. Sampai kemudian jatuh pada pilihan kita bikin rumah makan yang kayak legend gitu, yang sifatnya tradisional, yang menunya memang menu spesial. Nah, itu dia. Dan tradisional food ya? Tradisional food di sini. Kami spesial di ayam kampung dan itu hanya umbaran. Kami nggak jual. Bukan ternakan ya? Ya, jadi ayam kampung yang jalan-jalan tuh. Iya. Jadi yang di sini diutamakan ya Gus ya? Ya. Nah, kenapa? Lebih ke diferensiasi yang pertama, yang kedua kami kepengen menggandeng masyarakat lokal gitu. Jadi A to Z bahan baku yang kami butuhkan, baik makanannya, sayur mayurnya, sampai kemudian ayamnya, kami ambil dari warga lokal. Ya, meskipun kalau boleh jujur kita boleh aja bisa deh potong kompas, cari ke yang besar. Betul. Gitu, dapat harga lebih miring. Tetapi narasi tentang kebersamaan, narasi tentang pemberdayaannya jadi kurang kena. Iya, gitu. betul banget. Makanya kami memilih untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan warga lokal, sayurnya, ayam kampungnya, bahkan SDM-nya, chef-chefnya ini mentor-mentornya gitu ya. Iya. Itu warga-warga lokal, ibu-ibu yang masakannya enak, tapi belum punya penghasilan yang tetap gitu. Kita rekrut di sini untuk mempelajari santri-santri. Sekaligus suppliernya ya? Sekaligus suppliernya juga. Nah, alhamdulillah karena santri-santri juga semangat mau belajar, kemudian konsisten. Alhamdulillah hampir 10 bulan ya. Iya. 10 bulan kami berjalan, sangat memuaskan hasilnya. Alhamdulillah. Dan ini seperti menu-menu yang tersaji di sini. Ini yang unik ya. Pisang goreng itu bentuknya. Ini unik ini. Ini mungkin hanya ada di Nyamplungan ini seperti ini. Kemudian ada tahu. Dan yang menarik lagi bahwa semua di sini pelayannya, kasirnya, pelayannya semuanya ini ya santri Gus ya. Ya. Santri betul. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke warung Nyamplungan akan melihat sesuatu yang berbeda dengan tempat kuliner yang lain, di mana di sini
yang melayani pakai sarung, pakai peci gitu. Masya Allah, ini keren ini. Jadi makan enak, tempatnya nyaman, tradisional food, legend banget, dan suasananya suasana pondok pesantren gitu terus ya. Ya. Memang disengaja atau bagaimana? Sebetulnya begini, kami menyadari bahwa tidak semua santri kami itu bakal jadi kiai. Mohon maaf ya, Iya. kalau saya pulang dari pondok karena sudah didahului oleh ayah yang bangun pondasi, kemudian kakak-kakak sudah bukakan jalan gitu kan. Saya pulang ke rumah sudah dalam posisi yang sangat nyaman. Saya ngomong apapun orang bakal dengerin. Oh gitu. Nah, mungkin teman-teman lain nggak seberuntung saya. Betul. Nah, maka kami berkewajiban untuk membekali mereka bagaimana mereka nggak cuma punya ilmu agama, nggak cuma punya ijazah, tapi mereka juga punya soft skill. Bagaimana sih berentrepreneur gitu. Iya. Nah, maka yang kita rekrut di sini memang mereka-mereka yang sudah selesai di SMA. Oh. Jadi yang sudah SMA.